Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film Renfield, mengisahkan kemunculan sosok Dracula setelah ratusan tahun bersembunyi. Ia muncul bersama asisten setianya bernama Renfield, yang memiliki kekuatan dari mengkonsumsi serangga. Pembantaian terus dilakukan Renfield demi memenuhi kebutuhan sang Dracula, hingga pada akhirnya hubungan mereka berdua mulai renggang. Daripada penasaran, simak videonya sampai selesai. Bermula dari sebuah tempat bernama Codependent. Tempat itu merupakan komunitas bagi orang-orang yang memiliki masalah dalam hidup untuk saling berbagi satu sama lain. Dalam komunitas itu terdapat seorang pria muda bernama Renfield. Masalah hidup Renfield bermula pada 70 tahun yang lalu saat dirinya membuat kesepakatan dengan Dracula. Tujuan utama Renfield adalah membuat taraf hidupnya meningkat. Karena saat itu Dracula sangat dekat dengan para bangsawan, Dracula menjadikan Renfield sebagai asisten yang menemaninya kemanapun pergi. Renfield juga mendapat sedikit kekuatan sang Dracula dengan memangsa serangga. Akan tetapi lambat laun Renfield dijadikan pelayan bagi Dracula. Tiba hari di saat para pemburu iblis hampir membinasakan sang Dracula. Sang pemburu iblis menjanjikan kebebasan bagi Renfield jika mereka berhasil membinasakan Dracula. Saat itu Dracula mempengaruhi Renfield, bahwa para pemburu iblis tidak akan melepaskan Renfield begitu saja setelah apa yang dilakukannya bersama Dracula selama ini. Dracula juga meyakinkan bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan Renfield selain dirinya. Karena pengaruh yang terus-menerus membuat Renfield akhirnya membebaskan Dracula dari mantra pengunci. Lalu dengan sadisnya Dracula membinasakan salah satu pemburu iblis. Namun pemburu iblis lainnya membakar Dracula dengan cahaya matahari yang membuat sang Dracula hangus dan nyaris tewas. Tugas Renfield selanjutnya adalah merawat dan memulihkan kondisi Dracula seperti semula dengan mencari darah manusia sebanyak-banyaknya. Sebelum lanjut, Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Kembali ke Codependent, saat itu Renfield mendengar keluhan dari Caitlin yang mendapat perlakuan tidak baik dari kelompok pengedar narkoba. Renfield tersenyum karena menemukan korban yang cocok untuk sang Dracula. Bermodal seekor serangga, Renfield menjadikan dirinya menjadi manusia yang memiliki kekuatan di atas normal lalu mendatangi para pengedar narkoba. Dengan obat bius yang selalu dibawa dan sedikit perlawanan, Renfield melumpuhkan para pengedar satu persatu. Saat menghadapi pria tinggi besar bertopeng, Renfield lengah sehingga pria bertopeng berhasil merobek bagian perut Renfield yang membuat isi perutnya keluar. Merasa membutuhkan tambahan tenaga, Renfield kembali menelan serangga dan dengan sekali pukulan membuat kepala pria bertopeng terpisah dengan badan. Renfield membawa tubuh para pengedar narkoba tersebut pada sang Dracula. Saat itu kondisi tubuh Dracula masih hancur akibat terbakar matahari. Namun saat mencicipi bagian tubuh salah satu dari mereka, Dracula menolak karena tubuh mereka terasa tidak enak dan dianggap sampah bagi Dracula. Agar kekuatannya kembali normal, Dracula meminta Renfield membawakan tubuh manusia yang tidak berdosa seperti biarawati atau para pemandu sorak satu bis penuh. Dengan sedikit keberatan Renfield menolak karena zaman modern lebih berbahaya dari 70 tahun yang lalu. Mendengar ucapan Renfield, Dracula marah lalu kembali merobek perut Renfield. Dracula memaksa Renfield untuk menemukan yang ia inginkan dan dengan terpaksa Renfield menyanggupinya. Saat itu Dracula membuka rahasia bahwa darahnya mampu menyembuhkan dengan cepat bahkan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Di sisi lain, terlihat seorang polisi wanita bernama Rebecca bersama rekannya sedang melakukan razia. Terlihat pula seorang pria bernama Teddy yang merupakan pemimpin para pengedar narkoba.
Mengetahui dirinya terjaring razia dan sedang membawa narkoba dalam jumlah banyak, Teddy bergegas kabur dari para polisi namun Rebecca berhasil menangkapnya. Namun aneh, Teddy yang tertangkap tangan membawa narkoba dan mengakui kejahatannya bisa bebas dengan mudahnya di kantor polisi. Rebecca merasa keberatan namun kepala polisi beralasan pengakuan Teddy disebabkan trauma akibat penangkapan. Kepala polisi menyalahkan Rebecca karena tugasnya hanya menangkap pengendara mabuk. Di luar ruangan, Rebecca bertemu dengan saudaranya bernama Kate dan sepertinya mengetahui alasan Teddy dibebaskan dengan mudah. Namun Kate mengatakan bahwa Rebecca tidak akan mendapatkan keadilan dengan mudah. Malam harinya, Teddy bertemu dengan ibunya yang bernama Bella karena sang ibu ingin bicara empat mata. Saat itu Bella mengatakan bahwa dirinya telah membangun kerajaan penjahat terbesar di kota itu. Bukan hanya terbesar namun juga paling ditakuti dan terkaya, bahkan sanggup mengendalikan polisi dengan kekayaannya. Namun Bella merasa direndahkan karena seseorang telah membunuh orang-orangnya dan ia ingin pelakunya ditemukan. Di sisi lain, Rebecca sedang melakukan olah TKP di tempat Renfield menghabisi para pengedar narkoba. Lalu menemukan pena yang menunjukkan sebuah bar dan tanpa pikir panjang Rebecca menuju bar tersebut. Sementara itu Renfield telah berada di dalam bar dan tanpa sengaja ia melihat beberapa biarawati dan pemandu sorak satu bis penuh sesuai permintaan Dracula. Saat akan melancarkan aksinya menggunakan obat bius, Renfield melihat Rebecca juga ikut masuk dalam bar. Hal itu membuat Renfield mengurungkan niatnya. Namun di saat yang sama muncul beberapa orang bertopeng dan bersenjata masuk dalam bar lalu menodongkan senjata api pada Rebecca. Namun Rebecca mengenali pria bertopeng di hadapannya adalah Teddy. Dengan angkuhnya Teddy menceritakan bagaimana dulu ia menghabisi ayah Rebecca. Teddy berjanji mengampuni Rebecca jika Rebecca mengakui bahwa dirinya dikuasai oleh Teddy. Namun Rebecca lebih baik mati daripada harus tunduk dengan penjahat. Renfield yang melihat hal itu menaruh simpati pada Rebecca karena keberaniannya. Saat itu tanpa sengaja ia melihat seekor lalat dan berniat memakannya untuk menyelamatkan Rebecca. Dengan cepat Renfield menyerang Teddy saat nyaris melepaskan tembakan untuk membinasakan Rebecca. Dengan kekuatannya setelah menelan lalat, Renfield membinasakan anak buah Teddy satu persatu. Setelah kejadian itu, Renfield mendapat pujian karena menyelamatkan nyawa banyak orang, bahkan ia dipanggil sebagai pahlawan. Mengetahui hal itu, Dracula memanggil Renfield untuk bertemu, lalu menyampaikan rencananya untuk menguasai dunia bersama-sama. Setelah itu ia berniat menjadikan dirinya sebagai Tuhan atas manusia. Namun Renfield tidak sependapat dengan rencana Dracula. Saat kembali ke Codependent, Renfield mendapat pencerahan dari mentor dan teman-temannya di tempat itu. Hal itu membuat dirinya mendapatkan semangat baru menjalani hidup. Sementara itu, setelah anak buahnya dihabisi di bar, Teddy bersama ibunya terus melacak keberadaan Renfield dan menemukan posisi terakhir berada di rumah sakit tua di mana Dracula berada. Tanpa pikir panjang Teddy bersama anak buahnya menuju rumah sakit tua tersebut. Saat memasuki ruangan, Teddy menemukan banyak tumpukan mayat manusia yang telah membusuk. Sementara itu Dracula menghabisi anak buahnya satu persatu. Saat Teddy berhadapan dengan Dracula, awalnya Dracula mengira bahwa Teddy adalah pemburu iblis yang diutus gereja. Namun ia mengaku bahwa dirinya adalah penjahat yang mencari Renfield karena Renfield telah membunuh anak buahnya demi menolong orang yang tidak bersalah. Mendengar itu Dracula marah lalu bergegas pergi menuju Renfield berada. Saat Renfield pulang ke rumah barunya, ia menemukan Dracula telah berada di rumah menunggu dirinya. Saat itu Dracula marah besar karena selama ini Renfield tidak melayani dirinya dengan baik. Dracula juga menceritakan masa lalu Renfield yang dianggap bodoh karena meninggalkan anak dan istrinya demi melayani Dracula. Merasa dilecehkan, Renfield mengambil sebuah buku bermaksud menceritakan yang sebenarnya. Namun buku itu justru membuat Dracula mengetahui keberadaan komunitas yang telah merubah pola pikir Renfield. Tanpa berkata apa-apa, Dracula pergi meninggalkan Renfield seorang diri.
Saat melihat lambang di buku, Renfield mengetahui kemana tujuan Dracula pergi. Saat tiba di komunitas kodependen, Renfield menemukan semua baik-baik saja dan dalam keadaan normal. Namun semua berubah saat Dracula muncul lalu membantai semua anggota komunitas di tempat itu. Renfield hanya bisa meratapi tubuh teman-temannya yang tergeletak tak bernyawa. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul Rebecca bersama rekannya. Saat itu ia melihat Renfield di antara tumpukan mayat dan beranggapan bahwa Renfield lah pelakunya. Rebecca lalu membawa Renfield ke kantor polisi, namun dicegat oleh Bella dan beberapa polisi lainnya yang menginginkan Renfield. Ternyata para polisi di kota itu termasuk rekannya telah dikuasai oleh organisasi kejahatan Bella. Tidak ingin tawanannya direbut oleh penjahat, Rebecca bergegas tancap gas setelah meledakkan trafo listrik lalu menuju kediaman Renfield. Di tempat itu Renfield menceritakan yang sebenarnya bahwa dirinya adalah pelayan bagi Dracula, dan mencari banyak darah untuk tuannya tersebut. Awalnya Rebecca menganggap Renfield hanya membuat lelucon, namun saat saudaranya Kate menelpon dan menjelaskan setelah penyelidikan yang panjang, akhirnya ditemukan fakta bahwa Renfield adalah pembunuh berantai yang telah berusia lebih dari 70 tahun. Setelah mendapat informasi itu, Rebecca mengajak Kate untuk bertemu di sebuah kafe. Namun belum sempat mereka masuk dalam kafe, anak buah Bella bersama para polisi datang menyerbu. Dengan kekuatannya setelah menelan serangga, satu persatu anak buah Bella dan para polisi jahat dibinasakan oleh Renfield dan Rebecca. Mayat polisi dan anak buah Bella menumpuk menjadi tumpukan mayat. Sementara itu melihat anak buahnya dihabisi dengan begitu mudah, Bella mulai merasa putus asa. Namun tiba-tiba Teddy muncul menemui ibunya tersebut dan memberikan sebuah kejutan. Ternyata Teddy membawa sang Dracula ke hadapan Bella. Ternyata niat Dracula menjalin kerja sama dengan organisasi kejahatan Bella untuk mengambil alih dunia. Sementara itu Renfield dan Rebecca berangkat untuk menyelamatkan saudaranya yang sebelumnya diculik oleh Bella. Akhirnya mereka tiba di lokasi dan disambut oleh Bella dan Teddy. Ternyata Teddy dan anak buahnya telah mendapat kekuatan dari Dracula sama seperti Renfield. Pertarungan sengit tidak terhindarkan, karena sama-sama kuat membuat Renfield kewalahan menghadapi anak buah Teddy, dan babak belur dihajar oleh Teddy. Renfield sempat memperingatkan Teddy bahwa kekuatan Dracula yang didapat ada konsekuensinya, yaitu menjadi budak bagi Dracula. Saat itu Renfield nyaris tewas dihajar Teddy karena efek dari makan serangga telah hilang. Beruntung dengan cepat Renfield kembali memakan serangga sehingga dengan sekali tendangan Teddy tak berkutik. Demi menyelamatkan saudaranya, akhirnya Rebecca memutuskan untuk bergabung dengan Dracula. Tapi ternyata itu hanya tipu muslihat Rebecca untuk membuka jendela sehingga cahaya matahari masuk. Seketika tubuh Dracula mulai terbakar dan dengan cepat berubah menjadi ratusan kelelawar dan terbang menuju tempat gelap. Renfield jatuh tak berdaya karena serangan kelelawar sang Dracula. Saat itu sang Dracula nyaris membunuh Rebecca. Beruntung Rebecca sempat menembak kaki Dracula dan tanpa disadari darah Dracula jatuh tepat ke wajah Renfield. Seketika itu juga Renfield menyerang Dracula yang nyaris membunuh Rebecca. Dengan kekuatan penuh Renfield menghajar Dracula hingga babak belur. Dan di saat terakhir Rebecca memasang pelindung sehingga Dracula tidak dapat bergerak sama sekali. Saat itu juga Renfield dan Rebecca memutilasi tubuh sang Dracula hingga menjadi serpihan. Akhirnya Renfield dan Rebecca kembali hidup normal. Alur cerita pun selesai.